Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Adik-adik, selamat datang di Geladian Pimpinan Regu tahun 2020 Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Trenggalek. Bersama saya Kak Mansur Hidayat, andalan cabang dan juga Korp Pelatih Argohayu 1303 Trenggalek. Saya dari MTSN, membina di MTSN 1 Trenggalek pada saat ini dan nanti akan memberikan materi kepada kalian. Tapi sebelumnya kita harus tahu ya bahwa Dian Pinru ini dilaksanakan pada saat yang dunia sedang sedang keadaannya seperti ini. Jadi oleh karena itu walaupun di rumah adik-adik tetap gunakan protokol kesehatan dan juga jaga jarak dengan temannya. Oke adik-adik, materi kita pada saat ini adalah tentang prinsip dasar kepramukaan, metode kepramukaan dan juga kode kehormatan. Oleh karena itu yang pasti tempatnya kita tidak akan di sini, kita akan bergeser ke tempat yang lebih menyenangkan yaitu ada di belakang sana. Oleh karena itu mari kita ikuti kakak menuju ke materi yang akan kita jelaskan. Adik-adik tadi sudah kakak jelaskan bahwa pada dasarnya kita sebagai anggota pramuka itu selain ada kode kehormatan, kita yang paling utama yang harus kita yang harus kita pahami, yang harus kita tanamkan pada diri kita adalah prinsip. Jadi prinsip itu kalau bahasa sederhana adalah semboyan. Tapi karena lingkup kita pramuka berarti prinsip dasar kepramukaan itu sendiri. Nanti ada beberapa macam prinsip dasar kepramukaan yang akan kami jelaskan. Tetapi sebelumnya yang perlu adik-adik ketahui bahwa prinsip dasar itu asas yang mendasari kegiatan kepramukaan sebagai upaya membina watak dan membentuk karakter peserta didik. Jadi adik-adik juga harus paham, nanti kalau kakak pembina memberikan penjelasan kepada adik-adik bahwa pramuka itu membentuk karakter atau watak. Jadi nilai yang diambil dari materi kepramukaan seperti tali temali, kemudian ada peta-pita, ada kompas, berkemah, itu yang diambil atau intisarinya dari kegiatan-kegiatan itu adalah pembentukan watak dan karakter, seperti itu. Kemudian prinsip dasar kepramukaan itu pada dasarnya ada 4 yang harus kita yang harus kita terapkan atau kita jadikan pedoman dalam kita berorganisasi di gerakan pramuka. Yang pertama adalah imtak atau iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi di sini bunyinya adalah Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tidak ada di sini istilahnya harus beragama A, beragama B, beragama C, itu tidak. Jadi semuanya berlaku, bahwa semuanya harus mempunyai prinsip iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, peduli terhadap bangsa, negara, dan juga sesama manusia. Jadi jelas pramuka itu kalau kita kita lihat dari, nanti ini masuknya ke Dasa Dharma, tetapi sebelum Dasa Dharma, kalau kita berbicara pada peduli terhadap bangsa dan negara, pramuka tidak diragukan lagi kalau masalah tentang kemanusiaan, kemudian tentang loyalitasnya terhadap bangsa dan negara, itu tidak perlu dipertanyakan. Karena jelas bahwa kita, himne kita, kemudian ada landasan dari asas organisasi kita adalah Pancasila. Jadi untuk ketaatan dan loyalitas kepada negara tidak perlu dipertanyakan untuk pramuka. Kemudian yang ketiga adalah peduli terhadap diri sendiri. Jadi kita juga jangan istilahnya kita jangan sampai mengorbankan diri kita, untuk sesuatu yang itu membahayakan untuk jiwa kita atau membahayakan keselamatan kita. Makanya di dalam prinsip dasar kepramukaan itu peduli terhadap diri sendiri itu masuk dalam
prinsipnya atau prinsip dasar itu. Jadi seandainya, ini saya ambil contoh, kalian kan pramuka penggalang. Pramuka penggalang itu identik dengan hal-hal yang menyenangkan seperti penjelajahan, kemudian bermain-main, kemudian ada berkemah. Nah, sebelum melakukan, seandainya adik-adik menjadi panitia dalam suatu perkemahan, ya, itu kalau seandainya mau bikin rute penjelajahan, ya, sebelum bikin rute penjelajahan, ya, untuk adik-adik kalian, seandainya kalian menjadi panitia di dalam perkemahan itu atau di kegiatan itu, kalian harus mencoba dulu apakah jalur yang dilalui itu aman apa tidak. Tetapi tetap pada prinsipnya peduli pada diri sendiri juga perlu. Jadi jangan sampai istilahnya atau yang paling mudah ungkapan yang digunakan itu adalah jangan sampai mengorbankan diri sendiri. Ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, taat kepada kode kehormatan. Untuk kode kehormatan ini nanti ada babnya tersendiri. Jadi kalau tak jelaskan di prinsip dasar ini nanti terlalu panjang, kemudian untuk kode kehormatan nanti malah tidak tersentuh. Jadi saya ulang, untuk prinsip dasar kepramukaan itu ada 4. Ada 4 yang harus kita ketahui dan juga kita amalkan dan harus kita implementasikan. Yang pertama adalah imtak, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian peduli terhadap bangsa, negara, sesama manusia dan beserta isinya. Kemudian yang ketiga, peduli terhadap diri sendiri. Dan yang keempat adalah taat kepada kode kehormatan. Jadi aku membayangkan atau aku memberikan bayangan ke kalian bahwa prinsip dasar itu kalau suatu bangunan rumah yang mau dibikin rumah, ya, jadi seandainya kalian itu mau bikin rumah, prinsip dasar itu adalah pondasinya, pondasi di bawahnya itu. Jadi pondasi awalnya itu. Jadi pramuka itu nanti seandainya terombang-ambing oleh keadaan, oleh situasi dan kondisi, dia tidak akan terguncang ke kiri ke kanan ataupun mungkin roboh, tidak akan, karena pondasinya kuat, yaitu menggunakan prinsip dasar kepramukaan itu sebagai pondasi. Itu. Kemudian yang selanjutnya bentuk pelaksanaan prinsip kepramukaan, ya, atau bentuk pelaksanaan prinsip dasar kepramukaan. Yang pertama, taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, beribadah sesuai dengan tata cara dan menurut agama yang dipeluknya. Ini yang prinsip dasar yang pertama tadi. Kalau kita berbicara pada imtak tadi, masuknya di sini, yaitu selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh agama, itu masuk dalam poin 1 dari prinsip dasar itu. Kemudian mengakui bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri dan akan tetapi hidup bersama dengan sesama manusia dalam kehidupan bersama dengan didasari prinsip perikemanusiaan yang adil dan beradab. Itu. Kemudian fungsi dari prinsip dasar kepramukaan yang pertama adalah sebagai norma hidup anggota gerakan pramuka. Jadi kalau tadi aku memberikan bayangan pada kalian bahwa kalau kita membangun suatu rumah yang besar, yang pertama harus kita perkokoh adalah dasarnya atau pondasinya. Berarti segitu pentingnya prinsip dasar itu sendiri. Karena yang menjadi tonggak ataupun yang menjadi dasar dari bangunan itu adalah pondasi awal. Seperti itu. Makanya di sini berbunyi ketika kita berbicara tentang fungsi prinsip dasar, yang pertama adalah sebagai norma hidup anggota gerakan pramuka. Kemudian yang kedua, landasan kode etik gerakan pramuka. Kalau kita berbicara kode etik, kita nanti tidak akan terlepas dari kode kehormatan, yaitu Trisatya dan Desa Dharma. Dan nanti akan kita jelaskan nanti setelah prinsip dasar ini selesai. Kemudian yang keempat, ya, fungsi dari prinsip dasar itu sebagai pedoman dan arah pembinaan kaum muda anggota gerakan pramuka. Jadi ini untuk kakak-kakak pembina, bahwa prinsip dasar ini juga sebagai pedoman dan arah pembinaan kaum muda anggota gerakan pramuka. Maksudnya apa? Jadi sebelum kita mendidik ataupun kita membentuk watak adik-adik kita, yang pertama kita tanamkan dulu pondasinya yang kuat. Jadi keimanannya, peduli terhadap diri sendiri, kemudian peduli terhadap terhadap orang lain, bangsa dan negara, kemudian menjaga kode etik itu harus kita tanamkan ke adik-adik kita. Ya, biar pondasinya mereka juga kokoh. Jadi pada prinsipnya ketika kita menjadi pembina, kalau kita berbicara pembina, yang perlu kita tanamkan yang pertama adalah kita menanamkan prinsip dasar kepramukaan itu pada diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, kita menanamkan prinsip dasar kepramukaan ini untuk anak-anak didik kita atau adik-adik kita. Tapi
kalian ini sebagai adik-adik penggalang, berarti ya menanamkan prinsip dasar kepramukaan ini untuk diri kalian sendiri. Seperti itu. Karena untuk kalian kan belum boleh membina. Tetapi kalau membantu membina, ya diperbolehkanlah kalau membantu membina. Seperti itu. Kemudian landasan gerak. Ya, fungsi yang kelima yaitu landasan gerak kegiatan pramuka dalam mencapai sasaran dan tujuannya. Jadi bisa kita bayangkan ketika kita membangun pondasi yang kuat, ya, pondasi awal yang kuat, maka otomatis ketika kita membangun tembok-temboknya dan kemudian atapnya ini juga akan mudah. Jangan sampai pondasi awal ini keropos, ketika kita membangun atasnya, kita membangun tembok dan juga atapnya, itu akan roboh, jangan sampai. Berarti kalau ada yang roboh, ketika kita membangun atap atau membangun tembok itu roboh, berarti pondasinya kurang kuat. Atau prinsip dasar kepramukannya kurang kuat. Seperti itu. Jadi kalau boleh saya gambarkan, itu gambarannya untuk prinsip dasar itu seperti ini. Nah, ini gambarnya. Jadi yang pertama ini, prinsip dasar kepramukaan itu ada di bawah sendiri. Kemudian atasnya itu adalah metode kepramukaan. Kemudian yang ketiga, yang atapnya, ya, itu adalah semua kegiatan kepramukaan. Termasuk nanti kode kehormatan itu, aku kalau kode kehormatan itu lebih cocok saya taruh di atas sendiri, di bagian atap yang paling atas. Itu adalah sebagai puncak tertinggi kita, gerakan pramuka itu adalah kode kehormatan. Ya, seperti itu. Jadi yang perlu kalian garis bawahi, prinsip dasarnya harus kuat. Kemudian nanti metode kepramukaan itu juga harus berjalan, harus bagus. Kemudian nanti atapnya sebagai kegiatan kepramukaan itu otomatis juga akan kuat. Seperti itu. Ini untuk materi dari prinsip dasar kepramukaan. Kemudian akan kita sambung ke metode kepramukaan. Karena pada dasarnya materi ini bersambung. Jadi antara prinsip dasar kepramukaan, kemudian metode kepramukaan, kemudian kode kehormatan, ini ketiganya ini saling berkesinambungan. Dia tidak bisa dipisahkan sendiri-sendiri. Jadi prinsip dasar tidak bisa berdiri sendiri, metode tidak bisa berdiri sendiri, kode kehormatan juga tidak. Jadi di antara ketiga ini adalah suatu bangunan atau bangunan rumah yang saya gambarkan tadi. Jadi saling mengikat, saling bekerja sama. Kalau prinsip dasar ini sebagai sebagai pondasinya, maka metode kepramukaan ini adalah sebagai temboknya. Oke, kita lanjut untuk metode kepramukaan. Metode kepramukaan, kalau kita berbicara tentang metode ini, berarti kita setidaknya masuk ke ranahnya pembina. Tetapi adik-adik, tidak ada yang salah ketika kalian mengetahui ataupun tahu, apalagi paham tentang metode kepramukaan, itu bagus. Karena pada dasarnya kalian bisa memberikan saran ataupun memberikan masukan ketika kakak pembina atau kakak-kakak kalian ketika membina itu, ya masih ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan metode. Jadi bisa memberikan saran. Tetapi pakailah cara yang bagus, ya, cara yang santun pastinya, dan tetap menggunakan kode kehormatan ataupun kode etik bagaimana seorang penggalang memberikan masukan ataupun saran kepada kakak pembina, seperti itu. Jadi kalau kita berbicara metode, berarti kita berbicara cara, ya, cara membina. Kalau kita berbicara tentang kepramukaan, berarti kita masuknya di pendidikan kepramukaannya. Kalau kita berbicara tentang gerakan pramuka, berarti kita berbicara organisasi. Ya, kalau kita berbicara pada pramuka, berarti adalah objeknya atau orangnya atau anggotanya yang menjadi pramuka itu. Kemudian kalau kita berbicara tentang metode kepramukaan, berarti kita berbicara tata cara membina. Jadi saya ulangi lagi, kalian tidak salah. Ketika kalian tahu tentang membina, kalian paham tentang metode kepramukaan, itu tidak salah, malah justru bagus. Jadi bisa memberikan masukan untuk kakak pembina. Oke. Untuk metode kepramukaan itu adalah merupakan prosedur atau cara, ya, untuk mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar kepramukaan. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa pada dasarnya prinsip dasar kepramukaan dengan metode kepramukaan itu tidak bisa dipisahkan, seperti itu. Adik-adik, sebelumnya mungkin kakak tadi masih terlalu banyak ngomong terus ya. Jadi kita coba untuk kekompakannya ya, walaupun ini saling berjauhan, jangan lupa tetap gunakan protokol kesehatan. Ya, ketika kalian bersama teman-teman tetap pakai masker, pakai hand sanitizer. Ya, tapi ketika sendiri ya
Tidak apa-apalah kita membuka masker gitu. Kita coba kekompakannya ya. Tepuk pramuka. Nah, terima kasih. Oke, adik-adik, kita lanjut ke macam metode kepramukaan. Jadi metode kepramukaan itu ada 8 macam, ya. Dan itu sudah disesuaikan dengan petunjuk penyelenggaraan ataupun surat keputusan Kuarnas di PP nomor 40. Jadi adik-adik, kalau kita berbicara tentang metode kepramukaan ini, berarti kita tidak akan terlepas sesuai dengan surat keputusan Kuartir Nasional atau petunjuk penyelenggaraan tentang sistem pendidikan dan pelatihan gerakan pramuka atau kepramukaan, yaitu PP nomor 48 tahun 2018, yaitu tentang metode kepramukaan. Jadi ini yang saya bacakan ini atau yang saya uraikan ini sudah sesuai dengan metode tersebut. Yang pertama adalah pengamalan kode kehormatan. Ya, kemudian yang kedua ada belajar sambil melakukan atau learning by doing. Kemudian yang ketiga kegiatan berkelompok, bekerja sama dan berkompetisi atau sistem bergu. Kemudian yang keempat adalah kegiatan yang menarik, menantang dan menyenangkan. Kemudian yang kelima kegiatan di alam terbuka. Kemudian yang keenam adalah kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan dan dukungan. Kemudian yang ketujuh penghargaan berupa tanda kecakapan. Kemudian yang kedelapan adalah satuan terpisah antara putra dan putri. Oke, kakak jelaskan satu persatu biar kalian lebih mudah memahaminya. Yang pertama, pengamalan kode kehormatan. Pengamalan kode kehormatan ini, kalau kita flashback seperti apa yang kakak jelaskan yang pertama tadi, bahwa dalam pramuka itu mempunyai sebuah janji atau sebuah ikatan. Jadi bukan hanya cinta saja yang kita itu mempunyai janji, ya. Di dalam pramuka pun kita juga mempunyai ikatan, yaitu sebuah kode kehormatan. Jadi sifatnya ini mengikat, ya. Kalau janji itu biasa disebut dengan satya, dan ketentuan moral itu biasa disebut dengan dharma. Jadi kalau siaga itu mempunyai dwi satya, ya, 2 janji, dan dwi dharma, dan 2 ketentuan moral. Tetapi untuk kalian sebagai pramuka penggalang mempunyai 3 janji atau trisatya, ya, dan mempunyai 10 ketentuan moral, biasa disebut dengan dasa dharma. Seperti itu. Ya. Kemudian bagaimana cara pengamalan kode kehormatan ini? Yang pertama kita harus sukarela. Jadi pramuka itu salah satu sifat pramuka itu adalah sukarela. Jadi kita tidak ada paksaan, ya, tidak ada paksaan. Kemudian tidak ada istilahnya kalian harus dioprak-oprak, harus masuk pramuka, harus tidak ada. Jadi kita masuknya secara sukarela. Nah, itu. Kemudian selain sukarela kita juga selain sukarela kita juga harus mau, ya, harus mau menjalankan dari kode kehormatan tersebut, yaitu dasa dharma dan trisatya. Kemudian yang kedua adalah belajar sambil melakukan atau learning by doing. Kalau bahasa Inggrisnya itu learning by doing, belajar sambil melakukan. Belajar sambil melakukan itu kalau dalam kepramukaan gampang kita, kalau contoh kita ambilkan contoh belajar sambil melakukan dalam kegiatan pramuka itu gampang. Contohnya seperti penjelajahan lah, ya, seperti penjelajahan. Kalian nanti di dalam perjalanan itu kan harus membuat peta-peta atau peta perjalanan. Berarti di situ sampai kalian harus belajar bagaimana cara menggunakan peta atau bagaimana cara kalian membidik memakai kompas. Itu adalah belajar sambil melakukan. Kemudian nanti di perjalanan ada tugas-tugas yang lain. Contohnya kalian harus membawa salah satu macam bibit tanaman, kemudian harus ditanam di salah satu pos yang telah ditentukan di penjelajahan itu. Itu namanya belajar sambil melakukan. Secara tidak langsung kalian sudah ikut, ya, menghijaukan alam kita dengan menanam itu tadi. Seperti itu. Itu belajar sambil melakukan. Kemudian yang ketiga, kegiatan berkelompok, bekerja sama dan berkompetisi atau sistem bergu. Kegiatan berkelompok ini yang pasti kalian sudah bisa membayangkan atau bisa mencerna bahwa kegiatan berkelompok itu akan meningkatkan rasa saling tolong-menolong,
ya, kemudian bekerja sama, kekompakan, ini akan masuk dalam kegiatan berkelompok ini. Kemudian di sini ada berkompetisi. Ya, yang perlu kalian ingat, kompetisi dalam pramuka itu bukan saling mengalahkan, tetapi kompetisi dalam pramuka itu ya mengasah kemampuan kamu ya untuk menjadi lebih baik. Ya, jadi kalau pramuka kok punya anggapan aku harus mengalahkan pangkalan A, aku harus mengalahkan pangkalan B, itu kurang tepat. Karena itu nanti akan malah masuk, kita akan terperosok pada ambisi. Dan kalau terlalu kita berambisi itu juga tidak bagus. Seperti itu. Jadi intinya berkompetisi dalam kepramukaan itu intinya kita mengasah kemampuan kita. Ya, mengasah kemampuan atau mengukur kemampuan kita. Sejauh mana kemampuan kita ini. Seperti itu. Kemudian yang keempat, kegiatan menarik, menantang, dan menyenangkan. Jadi kegiatan pramuka itu adalah kegiatan yang menyenangkan. Jadi kalau di dalam pramuka kalian kok malah susah, sampai kok malah tertekan, kalian kok malah di situ merasa tersakiti, berarti itu bukan kegiatan yang menyenangkan. Ya, kalau kegiatan menyenangkan otomatis kalian menikmati di pramuka itu. Jadi kalau kalian aktif di Dewan Galang, di Diga, kalian habis sekolah langsung menuju sanggar, malas untuk pulang, nah itu berarti kalian sudah menikmati. Kalian menikmati duniamu, dunia penggalang itu. Nah, tapi kalau kalian lihat orang berseragam pramuka saja sudah ilfil atau malas, atau malah kalian mengejek, nah ini berarti jiwa pramuka, atau istilahnya kalian belum bisa menyelami ataupun memaknai dari kegiatan pramuka itu sendiri, makanya belum begitu suka, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kegiatan di alam terbuka. Nah, jadi pramuka itu bukan identik, tapi memang lebih ditekankan di kegiatan di alam terbuka. Contohnya yang kalian lihat ini, ya ini ada di alam terbuka. Jadi kalau nanti kakak pembina kalian, membinanya kok cuma di kelas, dikasih materi saja, itu dikasih saran, Kak, apakah tidak lebih baiknya, atau bahasa yang santun, Kak, kalau pramuka itu kan metode kepramukaannya yang tercatat di sana adalah kegiatan alam terbuka. Apakah kita tidak sebaiknya berkegiatan di alam terbuka? Nah, kata-kata seperti itu kan enak didengar. Ya, enak didengar dan juga kakak pembina juga bisa menerima seperti itu. Dan itu tidak salah kalian memberi saran seperti itu. Tidak salah dan itu tepat. Nah, seperti itu. Kemudian yang keenam, kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan dan dukungan. Nah, ini yang perlu kalian ingat. Ini biasanya banyak anak-anak pramuka atau anak-anak Dewan Galang atau kalau lihat anak pramuka yang sudah saking semangatnya ke pramukaan, itu kadang dia lupa bahwa posisinya itu juga dia masih peserta didik atau masih pramuka penggalang, belum pembina. Jadi kadang memberikan memberikan materi ke adik-adiknya, ataupun kalau aku memakai bahasa perpeloncoan, ya, melonco adik ini sampai kena menen. Nah, itu tidak dibenarkan, itu salah. Jadi yang benar itu, kalau di dalam pramuka itu ya harus ada orang dewasa yang mendampingi. Kalau kalian persami berarti harus ada pembina pendamping atau yang mendampingi kalian persami itu. Tidak boleh mentang-mentang kalian sudah penggalang terap atau penggalang Garuda, kalian ada persami di sekolah, kemudian kalian handle semuanya, ya sampai malam kalian adakan jurit, malam kalian kerjai semua adik-adikmu, itu tidak boleh kalau tidak ada pendampingan orang dewasa. Jadi kalau mengadakan kegiatan itu harus selalu ada orang dewasa di situ. Itu. Kemudian yang ketujuh adalah penghargaan berupa tanda kecakapan atau sistem tanda kecakapan. Kalau siaga itu tanda kecakapannya ada namanya TKU atau syarat kecakapan umum, ya, dan ketika selesai melaksanakan ataupun menempuh SKU itu, dia akan mendapatkan namanya TKU, tanda kecakapan umum. Kalau siaga ada namanya siaga mula, siaga bantu, siaga tata. Jadi ada mula, bantu, dan tata. Kalau penggalang ada 3. Yang pertama adalah penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap. Ya, biasanya diplesetkan. Kalau ramu itu penggalang ramudeng. Kalau penggalang rakit itu rakitang ini aja lah, itu tidak boleh. Jadi ya kalau penggalang ramu ya ramu tenanan, kalau rakit ya rakit tenanan, kalau terap ya terap tenanan, seperti itu. Kemudian kalau penegak ada penegak bantara dan penegak
laksana. Kemudian kalau Pandega cuma ada satu tingkatan saja TKU-nya, yaitu TKU Pandega. Nah, kemudian ada penghargaan tertinggi dari sistem tanda kecakapan ini, yaitu Pramuka Garuda. Ya, ini Pramuka Garuda ini adalah pramuka tertinggi dari tingkatan atau golongan tersebut. Jadi dia sudah menempuh penggalang ramu, penggalang rakit, penggalang terap. Kemudian dia akan mendapatkan, nanti kalau sudah melampaui 3 itu, dia akan mendapatkan namanya penggalang Garuda. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah satuan terpisah. Ya, satuan terpisah antara putra dan putri. Ya, ini bahaya kita ini bahaya kalau sampai satuan ini tidak kita pakai. Nanti antara penggalang putra dan penggalang putri ini jadikan satu, berkemah dijadikan satu, nanti di dalam tenda dijadikan satu putra dan putri. Wah, ini bahaya ini. Ini nanti tidak jadi kemah ini. Yang berbahaya itu bukan ketika tidurnya, tetapi sebelum tidur itu yang bahaya. Makanya di dalam pramuka itu ada namanya satuan terpisah, ya, yang memisahkan antara regu putra dengan regu putri. Jadi kalau regu putra itu ya dibina oleh pembina putra. Kalau regu putri itu juga dibina oleh pembina putri, kecuali siaga. Kalau siaga itu boleh. Ya, pembina putri itu membina untuk siagapa dan siagapi, seperti itu. Itu adik-adik untuk metode kepramukaan sudah saya jelaskan tadi. Jadi saya tarik kesimpulan, saya jelaskan lebih rinci lagi. Yang perlu kalian ingat bahwa metode itu adalah cara. Ya, berarti kalau berbicara tentang metode kepramukaan, berarti kita berbicara tentang bagaimana cara membina, ya, bagaimana cara membimbing, ya, bagaimana cara memberikan materi, ya, bagaimana cara mengajak adik-adik penggalang, itu namanya metode. Ada 8, ya. Kalau aku tarik gambarnya seperti ini ada gambarnya, nanti bisa dilihat. Nah ini gambarnya. Yang pertama adalah kode kehormatan, ya, itu ada di tengah. Kemudian learning by doing, kemudian sistem tanda kecakapan seperti itu. Kemudian yang di atas yang di sampingnya itu ada kehadiran orang dewasa. Kemudian dia dikelilingi oleh yang pertama belajar kelompok, bukan belajar kelompok, berkelompok, kerjasama dan berkompetisi. Kemudian satuan terpisah putra dan putri. Kemudian ada kegiatan menarik, menantang, dan menyenangkan. Kemudian ada kegiatan di alam terbuka. Dan semuanya ini, ya, jadi kalian lihat di situ ada bulat, ya, bulatan ini di tengah. Kemudian ada persegi ini, ya, ada kotak-kotak itu ada di samping atas dan samping bawah. Kemudian dilingkari. Lah lingkaran ini menggunakan namanya sistem Among, ya, sistem Among dan kiasan dasar. Jadi kiasan dasar dan sistem Among ini masuk dalam proses mengimplementasikan metode kepramukaan ini menggunakan sistem Among dan juga kiasan dasar. Nah, ini kurang kiasan dasar adik-adik. Jadi ini yang atas ini harusnya ada kiasan dasar. Bentar. Jadi yang atas, saya ulang. Jadi yang bawah ini adalah sistem Among, ya. Yang atas ini adalah kiasan dasar. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini, ya. Nah, jadi ini gambar yang tepat, ya. Tak ulang, yang pertama adalah kode kehormatan, learning by doing, sistem tanda kecakapan, kehadiran orang dewasa, kemudian berkelompok, kerjasama, berkompetisi, satuan terpisah putra dan putri, kegiatan menarik, menantang, dan menyenangkan, kegiatan di alam terbuka. Ini adalah metode. Kemudian dia dikelilingi oleh lingkaran. Nah, lingkaran ini pembina harus menggunakan ini. Yang pertama adalah sistem Among. Among ini adalah dia, kalau diambil dari bahasa Jawa, Among itu artinya momong. Momong itu berarti apa ya? Momong itu kalau dalam bahasa Indonesia mengasuh, ya, jadi mengasuh. Kemudian di sini juga ada kiasan dasar. Jadi ketika mengimplementasikan 8 metode ini, pembina menggunakan sistem Among, yaitu mengasuh, dan kiasan dasar. Kiasan dasar itu berarti contoh tak ambilkan perkemahan.
ketika kita mengadakan perkemahan ya, atau jambore cabang ataupun LT3, maka di situ ada yang namanya RT, ada yang namanya warga, ada yang namanya kelurahan, ada yang namanya kecamatan. Nah, itu yang dinamanya kayak kiasan dasar itu seperti itu. Maaf, agak ini. Jadi yang dinamakan kiasan dasar itu bentuk perkemahan itu tadi. Jadi dalam pramuka ada perkemahan, di situ ada RT-nya, ada kelurahannya, ada kecamatannya. Itu kan kiasan dasar dari bentuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi seperti itu. Saya kira adik-adik bisa memahami. Kami kira itu untuk metode pramukaan cukup. Kita akan lanjut ke kode kehormatan. Kita lanjut ke kode kehormatan. Adik-adik, untuk selanjutnya kita akan masuk di bab kode kehormatan. Tapi sebelumnya, tadi kakak sudah banyak berbicara tentang metode kepramukaan. Sebelumnya kita cek dulu, ya, cek kekompakan yang pastinya karena kita berjauhan. Tetap ya pesan kakak gunakan protokol kesehatan. Jangan lupa masker dipakai ketika dalam keramaian, jaga jarak dan juga memakai hand sanitizer. Oke, 2 kali tepuk pramuka. Terima kasih. Kita lanjut ke kode kehormatan. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang perlu kakak jawab dan juga mungkin mewakili, pertanyaan ini mewakili dari pertanyaan adik-adik. Yang pertama adalah, mengapa pramuka harus melaksanakan kode kehormatan? Nah, ini pertanyaan yang sepele, ya, tapi juga perlu jawaban yang mantap, ya, untuk meyakinkan itu. Jadi kalau ada pertanyaan, mengapa pramuka harus melaksanakan kode kehormatan pramuka? Ya, karena kode kehormatan pramuka itu adalah janji, ya. Kemudian kode kehormatan ini juga merupakan landasan gerak, gerakan pramuka untuk mencapai tujuan. Jadi tadi sudah kakak jelaskan bahwa antara prinsip dasarnya tadi atau pondasinya, kemudian ada metodenya, ya, metode itu sebagai temboknya, kemudian kode kehormatan ini adalah atapnya rumah itu, yang di tengah ini adalah semua kegiatan kepramukaan, dan yang paling atas puncaknya di rumah itu adalah kode kehormatan. Jadi kode kehormatan tetap kita letakkan di tempat yang paling tinggi, ya, karena berisi tentang janji dan moral, satya dan dharma. Jadi kalau kita berbicara tentang kode kehormatan, berarti kita berbicara tentang aturan atau kendali diri, ya. Jadi kendalinya pramuka atau kendali diri kita sebagai anggota gerakan pramuka itu ya kode kehormatan ini, satya dan dharma. Kemudian apa itu satya dan dharma? Kalau ada pertanyaan seperti itu, tadi sudah kakak jelaskan mulai dari prinsip dasar tadi sudah kakak singgung sedikit, kemudian metode tadi juga sudah kakak singgung sedikit. Nah, sekarang akan kakak jelaskan lebih rinci apa itu satya dan dharma. Jadi kalau kita berbicara satya itu kita berbicara tentang janji pramuka atau janji kita. Berarti kalau kita tuh berjanji, berarti kita tidak boleh mengingkari. Seperti kalau kita mengingkari janji, berarti ya kurang pas. Bukan kurang pas, tidak pas. Kalau pramuka mengingkari janji itu tidak pas. Makanya ketika kita sudah mengucapkan yang namanya trisatya. Jadi kalau siaga tadi ada dwisatya, penggalang ada trisatya, penegak pandega ada trisatya, pembina ada trisatya. Jadi kalau penggalang kita sudah mengucapkan trisatya, mengucapkan janji, berarti dia juga harus sepenuh hati. Makanya di situ ketika adik-adik mau pelantikan, kemudian adik-adik mau kenaikan tingkat dari ramu ke rakit, nah itu kan ada kakak pembina di situ selalu bertanya, apakah adik-adik siap untuk mengucapkan janji? Ya, adik-adik akan menjawab siap seperti itu. Kemudian baru maka ucapkanlah dengan sepenuh hati. Nah, kalau kita berjanji, berarti kita harus sepenuh hati. Seperti itu. Kemudian dharma. Dharma ini ketentuan moral. Jadi yang mengatur tentang gerak kita, ini adalah di dharma ini. Biasa kita sebut dengan dasa dharma pramuka. Kalau dulu masih memperdebatkan, yang benar itu dasa dharma apa dharma kak, apa pramuka itu kak, itu tidak usah diperdebatkan. Karena apa? Pada dasa isinya sama. Jadi ada 10. Dasa dharma isinya ada 10 dan itu tidak berubah. Yang berubah ya hanya dasa dharma pramuka atau apalah itu. Yang itu tidak penting, tidak perlu diperdebatkan seperti itu. Jadi pada dasarnya atau pada prinsipnya yang penting isi dari dasa dharma tersebut.
Itu. Jadi di sini apa saja kode kehormatan pramuka? Ya, kode kehormatan pramuka itu untuk siaga, ya siaga itu umur 7 sampai 10 tahun, itu ada Dwi Satya dan Dwi Dharma. Penggalang umur 11 sampai 15 tahun, itu Tri Satya dan Desa Dharma. Penegak usia 16 sampai 20 tahun, itu Tri Satya dan Desa Dharma. Pandega umur 21 dan 25 tahun, itu Tri Satya dan Desa Dharma. Nah, siaga, penggalang, penegak, pandega itu adalah pramuka muda atau pramuka usia muda. Jadi ada pramuka muda, ada pramuka dewasa. Kalau pramuka dewasa itu adalah pembina atau usia 25 tahun ke atas, itu pembina. Kalau yang masih umur 7 sampai 25 tahun berarti itu adalah pramuka muda atau pramuka usia muda. Seperti itu. Makanya di kuartir cabang itu ada namanya binawasa, ya. Ada namanya bina muda. Kalau bina muda berarti dia membawai kegiatan yang usia siaga, penggalang, penegak dan pandega. Kalau binawasa berarti dia andalan yang mengatur dan membawai para pramuka yang berusia di atas 25 tahun. Berarti tidak ada pramuka usia lanjut, itu tidak ada. Yang ada ya pramuka dewasa, bukan pramuka usia lanjut. Ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya di sini kita langsung masuk ke kode kehormatannya pramuka penggalang saja. Ya, karena kita fokus di penggalang. Kode kehormatan pramuka penggalang, ya, itu Tri Satya. Tri Satya itu kan kita harus mengucapkan demi kehormatanku. Ya, aku berjanji akan bersungguh-sungguh, ya, menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila. Kemudian menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Loh, Kak, kenapa Tri Satyanya penegak dan penggalang itu tidak sama? Nah, karena ruang lingkupnya yang berbeda. Kalau penggalang itu belum begitu terjun ke masyarakat, makanya Tri Satyanya berbunyi mempersiapkan diri. Ya, kalau penegak dia sudah mulai terjun ke masyarakat, maka Tri Satyanya berbunyi ikut serta. Ya, jadi kalau Tri Satyanya penggalang berbunyi menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Kalau penegak, pandega, dan pembina menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Itu bedanya. Kemudian ada adik. Setelah kita tadi ada adik, telah kakak kasih tahu bahwa perbedaannya Tri Satyanya penggalang dan Tri Satyanya penegak pandega, maka di sini kita akan belajar atau kakak akan memberitahu ya tentang Dasa Dharma Pramuka. Jadi Dasa Dharma Pramuka itu sama. Maksudnya sama bagaimana? Mulai dari penggalang, penegak, pandega, sampai pembina, itu Dasa Dharmanya satu, sama. Yang berbeda itu hanya Dwi Satya yang miliknya siaga. Isinya pun juga tidak ada perbedaan untuk Dasa Dharma ini. Jadi Dasa Dharmanya penggalang, penegak, pandega, dan pembina itu isinya sama. Yang pertama adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekali lagi di sini berkata Tuhan Yang Maha Esa, berarti tidak ditujukan untuk satu agama, tapi untuk seluruh agama. Ya, Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Tidak usah saya jelaskan, kalian sudah sangat paham yang dimaksud dengan cinta alam itu bagaimana, kemudian kasih sayang sesama manusia itu bagaimana. Yang dimaksud kasih sayang di sini bukan kasih sayang antara cowok dengan cewek loh ya, maksudnya antara kalian dengan teman kalian atau kalian dengan adik kelas kalian, bukan seperti itu, tapi sesama manusia. Pokoknya sing kuwi rupane menungso disayangi. Ya, dan juga makhluk hidup juga pastinya, karena ke manusia saja sayang, apalagi ke makhluk yang lain, pramuka pasti lebih sayang, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah patriot yang sopan dan kesatria. Ya, patriot ini yang berat ini seperti ini. Kita menjadi patriot yang sopan dan kesatria. Ya, jadi dari Dasa Dharma yang ketiga, yang kesatria ini memang agak berat, tetapi juga harus dicoba untuk menjadi atau memiliki jiwa satria. Jiwa satria itu bukan bentuk suatu dia bukan membentuk suatu istilahnya. Pokoknya kesatria itu kan sikap atau sifat yang kesatria.
Jadi tidak bisa kita gambarkan ya kesatria itu karena tidak terlihat itu. Tapi kalian bisa merasakan ataupun orang lain tuh bisa merasakan sifat kesatria kalian gitu. Jadi kalau kalian kok mengklaim, "Wah, aku ini sudah kesatria." Ini tidak bisa diklaim seperti itu gitu. Justru yang bisa menilai bahwa kesatriaan seseorang itu adalah orang lain seperti itu. Makanya ketika kita berbicara kesatria, kita sulit menjabarkannya ketika dikembalikan pada diri kalian sendiri. Ketika aku bertanya pada kalian, apakah kamu sudah kesatria? Ya, kalau kamu benar-benar satria, kamu tidak bisa menjawab. Justru orang lain yang bisa menilai seperti itu. Itu. Kemudian yang keempat adalah patuh dan suka bermusyawarah. Ya. Adik-adik harus ingat bahwa keputusan tertinggi dalam suatu kesepakatan ya, ataupun keputusan tertinggi itu adalah hasil musyawarah. Begitu juga dengan kepramukaan. Jadi seandainya kalian di gugus depan kalian dan setiap tahun kalian melaksanakan musyawarah Dewan Penggalang, berarti keputusan tertinggi itu ada di Musdiga itu. Jadi seandainya kalian membuat aturan yang isinya adalah selama menjabat sebagai pengurus Dewan Galang tidak boleh pacaran umpamanya. Yang menentukan siapa? Yang menentukan adalah musyawarah Dewan Penggalang itu tadi. Dan itu sifatnya keputusan final tertinggi gitu. Jadi yang menentukan bukan hanya satu orang, dua orang, tetapi semua peserta sidang, peserta musyawarah di situ menentukan seperti itu. Jadi ketika masa bakti menjadi Dewan Penggalang tidak boleh pacaran. Ya, itu bagus juga itu. Karena kalau kita berbicara tentang pacaran, masa-masa kalian itu memang masa-masa itu, tetapi ketika kegiatan kepramukaan kemudian sudah terkontaminasi dengan pacaran dan lain sebagainya, maka yang ada organisasi kalian tidak akan berjalan. Ya, tidak akan berjalan, apalagi di situ ada padahal kalian sudah berkomitmen di situ ketika Musdiga membuat aturan bahwa selama menjabat sebagai Dewan Penggalang tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Tapi ternyata pada kenyataannya kalian yang membuat aturan, ternyata yang melanggar adalah kalian sendiri. Dan itu adalah salah, tidak dibenarkan. Ya, seperti itu. Kemudian yang kelima, rela menolong dan tabah. Ya, rela menolong dan tabah. Ya, tabahnya juga berat. Ya, kalau rela menolong itu mungkin kita masih bisa menjalankan ini tanpa sengaja gitu ya, kita menolong itu kan rela menolong. Tapi kalau tabah, nah ini memang agak berat dan perlu latihan seperti itu. Makanya saya selalu menekankan kepada adik-adik penggalang di MTSN 1 Trenggalek ini, karena saya pembina di sana, selalu saya tekankan semua orang itu mempunyai keburukan, tetapi kamu sebagai anggota Dewan Galang jangan pernah memperlihatkan keburukanmu itu di hadapan orang lain. Kalau kamu mempunyai keburukan, simpan keburukan itu, tidak perlu kamu umbar atau tidak perlu orang lain tahu. Justru perlihatkan yang baik-baik saja. Seperti itu. Itu doktrin saya kalau di Pangkalan MTN 1 seperti itu. Jadi pada dasarnya tidak ada manusia yang baik, tetapi jangan memperlihatkan keburukanmu seperti itu. Lanjut. Kemudian rajin, terampil dan gembira. Ya, jelas. Ya, pramuka kok loyo, pramuka kok gampang semaput, pramuka kok gampang kagetan. Nah, ini berarti rajin, terampil dan gembiranya ini belum masuk ke sanubarinya ini masih perlu belajar lagi berarti. Jadi kalau pramuka itu seberat apapun masalah yang kamu punya ya dibawa enjoy saja itu. Apalagi semasa-masa kalian itu paling-paling masalah kalian ya seputaran itu saja itu. Bukan masalah bukan akhir dari kehidupan kalian. Kehidupan kalian itu masih panjang seperti itu. Kemudian hemat, cermat, dan bersahaja. Nah, ini juga sulit ini. Ya, bersahaja ini juga sulit. Cermat juga sulit. Hemat apalagi ini paling sulit. Apalagi yang adik-adik yang cowok biasanya hemat itu sulit. Ya. Karena apa? Biasanya ya kalau ke sekolah dikasih uang saku sama ibunya, ada tukang bakso lewat, itu sudah pengen beli. Maksudnya beli baksonya, bukan beli bakulnya. Jadi beli baksonya. Itu jadi sifat hemat itu mengendalikan keinginan ini. Mengendalikan keinginan itu berat. Cermat dan bersahaja. Bersahaja juga sulit. Kadang kalau kita memiliki hal-hal yang kita anggap baru gitu. Biasanya kita pamerkan ke orang-orang. HP saya baru iPhone
apel sigar seperti itu. Nah, itu kan tidak bersahaja, ya. Tapi kita memamerkan itu berarti kita tidak bersahaja seperti itu. Kemudian yang kedelapan adalah disiplin, berani, dan setia. Disiplin ini juga sulit, ya, sulit. Kalau tidak ada kesadaran dalam diri kalian, maka untuk disiplin ini juga sangat sulit. Tetapi ketika sudah terbiasa, ya sudah menjadi hal yang sering kalian lakukan, maka disiplin ini juga mudah dilakukan. Berani, ya berani ini bukan berarti berani dalam hal yang negatif, tetapi dalam hal yang positif. Seperti itu, berani mengutarakan pendapat, berani menyampaikan ide itu adalah positif. Ya, tapi kalau beraninya bari maneni gurune, maneni pembinane itu yang salah. Ya, seperti itu. Setia tidak usah saya jelaskan. Ya, setia kalian sudah bisa sudah bisalah membayangkan ataupun mengira-ngira setia itu seperti apa. Kemudian yang 9, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Ini juga lumayan sulit, ya, bertanggung jawab ini. Karena ketika kita terlalu banyak kegiatan, maka konsentrasi kita akan terpecah, maka tanggung jawab kita juga kadang akan terabaikan. Yang terakhir adalah suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, ini kami sering di kuartir cabang itu guyon-guyon dengan kakak-kakak yang lain. Dari seluruh dasar dharma, dari 1 sampai dengan 10, itu yang paling berat, itu yang nomor 10. Karena apa? Di situ ada pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, ini paling berat ini. Pikiran kita bagus, perkataan kita bagus, kadang perbuatan kita yang belum bagus. Begitu juga ketika perbuatan bagus, perkataan bagus, nah tapi pikiran kita ini tidak bagus. Nah, jadi paling sulit. Kemudian pikiran kita bagus, ya perbuatan kita bagus. Nah, kadang perkataan kita yang kurang bagus. Jadi kalau kita guyonan itu ya ternyata dasar dharma itu yang paling sulit itu yang nomor 10. Kelihatan sepele tapi sulit seperti itu. Tapi pada dasarnya sulit tidaknya itu tergantung pada diri kita masing-masing. Ketika kita bisa menjalani, ya kemudian kita bisa mencoba menerapkan, itu juga akan terbiasa. Karena pada dasarnya tidak ada manusia yang sempurna, itu tidak ada. Tetapi kita berusaha untuk menjadi orang yang baik. Kalau kita kembali lagi yang tadi, kalau kita ini merasa kita ini terlalu banyak keburukan kita, janganlah diperlihatkan keburukan itu. Perlihatkan yang baik-baik. Itu materi dari kakak, yaitu ada materi prinsip dasar kepramukaan, ada materi metode kepramukaan, dan materi kode kehormatan. Jadi nanti tugasnya adik-adik setelah ini nanti membuat resume atau membuat isi ringkasan dari apa yang kakak sampaikan ini. Ya, nanti ketentuannya bagaimana tugasnya nanti akan kita jelaskan di grup WA. Tetapi yang jelas untuk tugas Kak Mansur itu adalah membuat resume atau isi. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf, dan bila ada perkataan yang kakak tanpa sengaja menyinggung perasaan adik-adik, mohon untuk dimaafkan. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.